Ya, sudah diri. Nah, kita sekarang kedatangan narasumber dari pemilik startup yang bergerak di bidang teknologi, yaitu VR dan AR. Nah, ini saya perkenalkan sebentar, namanya Mas Tarmizi Ervandi Bantan. Wah, Bantan itu marga ya Mas ya, Bantan ya. ya, warga Banten. Kalau orang Marganya, Ambon pasti tahu nih. orang Ambon pasti tahu berarti marga Ya, marga. Jadi Mas Mas Tarmizi, panggilnya Tarmizi aja Mas ya. Tarmi aja. Tarmi bisa Mimi. Kalau mau sayang sama saya, Mimi gitu mas. Tarmi aja ya. Mas Tarmi ini Ya, punya CEO adalah seorang CEO dari perusahaan OTB Smart, di mana salah satu produknya itu Digibook. Nah, terus pernah dapat pendanaan sebagai penan di PPBT 2018, perusahaan pemula ya. berbasis teknologi. Jadi selanjutnya untuk lebih lengkapnya apa itu Digibook dan kayak gimana cara pakainya mungkin bisa dicontohkan. Itu silakan Mas Tarmizi. Oh ya, boleh. Di Gbook itu sebenarnya buku. Bukunya masih biasa gini nih. Nah, masih bentuk fisik. Gitu. Jadi, nah ini yang saya bawa buku anak-anak sih. Nah, Iya, bukan iya, iya. gambar, Binatang ya. ada binatang-binatang. Nah, ini awalnya kenapa kita ngembangin ini itu karena angka minat baca di Indonesia itu sangat rendah. Yaitu Hmm. ranking ada macam-macam ya, ada yang bilang ranking 3 dari bawah, ranking 2 paling bawah gitu kan. Yang jelas paling bawah gitu ya. Pokoknya paling bawah dari 62 negara kita 60 peringkatnya. Keren gitu Di ya. situ ya. Latar belakang dari situ ya. Nah, kenapa kok angka minat bacanya itu rendah? Nah, ini coba kita bangun gimana dari kecil itu udah biasa dengan memegang buku, Mm-mm. tertarik sama buku. Nah, kita buat kalau buku aja gambar-gambar, mungkin anak-anak juga nanti lama-lama bosan juga. Kurang menarik ya. Menarik gitu kan. Mm. Nah, kita buat digibook gitu. Nah, dan juga ini sebenarnya membantu anak-anak dengan cara visualisasinya. Gitu. Hmm. Kita gitu kan mereka bisa membayangkan gerak-geriknya seperti apa. Iya, Nah, iya, iya. Kayak gimana tuh Mas caranya? kayak gimana? Digibook. Ya. Jadi macam-macam teknologinya kita kan banyak nih, ada VR dan AR. Nah, Hmm. kalau untuk orang awam yang nggak tahu apa sih itu VR, apa itu AR gitu kan. Nah, VR itu kan virtual reality, AR itu augmented reality. Gampangannya adalah ini adalah realitas maya yang kita hadirkan di lingkungan kita. Jadi Iya, seakan-akan iya. ya itu nggak ada, tapi kalau kita lihat dengan alat bantu HP atau alat bantu VR headset yang taruh di kepala, gitu, Iya, seakan iya, iya. ada benda itu. Gitu. Nah itu teknologi dasarnya seperti itu. Oh, Nah jadi tervisualisasi gitu ya, walaupun sebenarnya itu maya tidak ada gitu ya. tidak ada, cuma seakan-akan loh. Kalau di layar HP saya waktu saya pakai kok bisa gitu ya, ada. Nah, Hmm. paling gampangnya kalau membayangkan tuh kayak Instagram. Kalau bisa pakai Instagram kan kayak pas foto di depannya ada kuping-kuping keluar. Iya, iya, iya. Seakan-akan kok ada Oh, itu. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk augmented reality sebenarnya. terus kalau di augmented reality-nya di Gbook itu kayak gimana Mas? Yang Nah, gambar-gambar visual itu? kalau itu bisa kayak saya tunjukin ya. Ya coba lihat Mas. Saya coba dulu nih. Nah, ini HP. Nah, ini HP ya. HP. Ini HP. Pakai kamera Ini, mana Mas? nah, ini buku nih ya. Ini buku. Jadi disorotin gini. Hah? Harusnya dia keluar nih. Nah, itu Oh, keluar tuh. oh iya gajahnya tuh. Nah, Itu bisa gerak Mas. gerak-gerak, Oh ada iya gerak. suaranya. Nah, Ada suaranya juga. ada suaranya. Terus Oh, ada tombol-tombol nih. tombol buat apa? Oh Ah, kurang jelas Mas. Tombolnya apa itu ada, sebelah kanan itu? itu ada suruh lari, suruh menyerang kayak gimana. Nah, Oh, cuman karena wah. tangan saya cuma dua nih ya, jadi nggak bisa megang tombolnya nih. Ya udah diceritain aja Mas. Itu tadi apa? Ada lari, ada. Ada action-actionnya lah. Jadi istilahnya aksinya si hewan nanti kayak gimana. Ditekan Oh, suaranya tuh. jadi itu pakai kamera biasa atau gimana Mas? Ada. Kamera biasa. Sebenarnya augmented reality itu kan pengembangan lanjutannya dulu. Dulu itu pakainya ya kalau dikenal itu kayak apa ya, image processing lah. Hmm. Jadi dia mengubah
kamera HP itu dia fotoin gambaran buku, dia ubah sebagai marker atau sebagai acuannya dia mengeluarkan objek 3D. Oh iya iya iya. Jadi Wah jadi menarik banget ya. ya, jadi justru kenapa kita pakai dengan augmented reality dulu ini karena pikirnya gini, zaman dulu ya 2018 ya, itu HP-HP canggih kan masih ya baru-baru gitu ya. Ya. Jadi kalau kita langsung virtual reality, mixed reality itu kayaknya semua HP belum bisa membantu. Supportnya. Oh iya iya benar-benar. Nah, tapi kalau augmented reality cukup ada kamera aja dia udah pasti keluar. Gitu. Tapi itu pakai aplikasi lagi gitu kali ya? Pakai aplikasi Digibook atau apa? Ya pakai aplikasi Digibook. Untuk saat ini memang augmented reality belum ada di kamera biasa. Gitu. Jadi pakai ditambah, jadi bukunya terus pakai di Play Store kali ya? Ya, dibeli Buka di Digibook, nanti di bisa di-scan. Ya, di-scan. Wah seru banget mas, gajahnya bisa lari gitu ya? Oh ya. Wah Jadi kalau ini misalkan anak kecil ya? iya, kalau dulu saya di Ambon itu kan nggak ada kebun binatang ya. Jadi kalau orang tua atau temen yang habis pulang dari kebun binatang di Jawa gitu dongeng, gajah itu besar, ada belalai. Belalai itu apa? Gadingnya ada, gading itu kayak gimana? Iya iya. Kan susah memvisualisasikan. Tapi kalau kayak gini kan kita bisa lihat, oh gajah kayak gitu ya, oh belalainya bisa kayak gini-gini. Terus kalau lari tuh bisa kayak gitu ya, gede Ya, gitu bisa lari. Ya menarik banget. Mas sebenarnya tuh kalau misalkan ada yang kalau bisa dengar ada orang jual buku, aku tuh langsung ingat satu orang mas, seseorang. jual buku. Jeff Bezos mas. Dulu kan dia juga jual buku. Oh, Iya, dari buku biasa aja bisa bikin Amazon. Ini buku teknologi. Wah. Terus saya itu dunia ya. nah, kan kayaknya emang dari buku tuh bisa memberi manfaat dan bisa berkembang lebih tinggi ya. Terus Mas, selain yang augmented reality, produknya apa lagi? Mungkin Mas punya produk-produk lain di Gbook? Kalau produk banyak, nah kayak Jeff Bezos itu kan mulai dari jual buku ya. Nah kita juga mas sebenarnya kayak gitu ya gitu, orang paling tajir gitu. Susah tapi kayaknya ya. Ya bismillah lah gitu. Nah kita tuh sebenarnya fokusnya lebih ke bagaimana memudahkan orang belajar sebenarnya. Tadi kan kita itu ingin anak-anak menyenangkan gitu kan. Iya benar-benar. Kenapa kok angka minat baca itu rendah? Mungkin karena dia itu udah punya buku, bosan. Lihatnya teks semua gitu kan. Nah, karena kita udah ada riset gaya belajar kan karena bukan cuma kita yang riset ya, ternyata kan banyak orang juga riset gaya belajar manusia itu kan banyak. Mendengarkan, auditori, visuali, gitu kan. Terus kinestetik, macam-macam. Nah, kita ngembangin yang lain juga gitu. Kalau anak dipaksa untuk membayangkan, bayangannya itu beda-beda. Beda, nggak sama ya. Nah, kalau misalnya jantung itu berdetak, Mas Rangga bayangannya gimana jantung berdetaknya? Gitu aja ya. Padahal kalau kita tahu itu kan sebenarnya jantung itu berdetaknya juga atas dan bawah itu bergantian. Jadi atas kembang kempis gitu kan. Itu saya baru tahu waktu saya ngembangin VR. Oh iya ya, jadi tahu kalau misalkan di visual lebih jelas ya atas bawah dulu. Ya. Jadi kan anak-anak tahu nih, nah itu butuh visualisasi. Nah salah satunya kan kita pakai VR ini. Membayangkan. Nah ini pakai ini otomatis kan dia bisa membayangkan nih. Guru bercerita panjang lebar, bayangannya seperti ini, misalkan tadi ya gajah itu punya gading, punya kayak gini. Belalai gitu kan. Nah dia nggak tahu itu belalainya kayak gimana, bergeraknya bagaimana, gunanya kayak apa, gitu kan, bergeraknya seperti apa. Gitu. Nah, dengan ini itu dia lebih visualisasi. Nah memang cara ini kan proses kita dari produknya di Gbook ini itu lebih ke bagaimana memudahkan siswa untuk proses belajar. Nah, ini kita pakai untuk belajar sejarah. Oh, buat belajar sejarah. Nah, jadi Mas Rangga, ya, sejarah itu lebih menarik. Jadi misalnya di Surabaya ya pertempuran 10 November gitu ya Mas Rangga. Iya. Perjalanannya itu akan lebih nyata ketika dia seakan-akan hadir situ. Nah, jadi pasti hafal kan? Di setting seolah-olah zaman dulu gitu Mas. Benar, jadi Mas Rangga jadi pejuangnya, ikut lari-lari, ikut ngerobek bendera gitu kan. Keren banget. Akhirnya, iya, jadi kan akhirnya, wah,
oh perjuangannya bendera itu kayak gitu, Bung Tomo waktu pidato itu Iya, iya. kayak gini. Jadi Jadi hafal lebih semua. lebih daya ingat terhadap sejarahnya itu lebih ngelekat ya, soalnya Lebih ngalamin gitu ya. daripada cuma baca. Ih, apa sih? Lupa. Baru lupa ya. Kayak Iya, mungkin iya. ya tadi ya, belajar kan beda-beda. Ada yang mungkin dengan baca, dia malah lebih nyaman gitu kan. Ada yang tapi kalau dari kita ya pengalaman pribadi aja, kalau kita ngelakuin itu, otomatis kan kita ingat nih. Nah, jadi itu yang kita bawa di virtual reality. Kalau Jadi pakai ini, pengembangannya sampai ke itu ya, tadi bisa membuat dunia itu jadi diplot supaya kayak ini ya, di apa, dibuat seperti nyata gitu ya. ya, Terus itu kalau boleh tahu kayak gimana sih Mas? Kayak misalkan yang ini dulu deh, yang buku dulu, yang sederhana dulu. Ya kan dia nyekan apa bisa ngebaca terus keluarnya gajah. Kan nggak ada barcode, dia scan apa sih kamera itu? nah, dia itu nyekan dari gambarnya sendiri. Jadi di gambar itu kan dia punya titik-titik perpotongan. Nanti itu ada di komputasinya sih. Jadi istilahnya gini, ketika kita buat program ini, kita masukkan dulu uh, gambar yang ada di database. Nah, jadi misalkan kayak tadi kan gambar gajah. Aja. Nanti otomatis kan di perintah programnya kita itu ketika kamu mendeteksi gambar gajah ini, keluarkan objek 3D gajah ini. Oh, Ini kan jadi ada teknologi codingnya ya, ada AI-nya ya. codingnya. Tapi kalau dibilang AI ini kan nggak terlalu tinggi ya, karena kan AI itu dia seakan-akan bisa memikirkan sendiri gajah ini dari sini, ini pasti gajah nih keluarin gitu kan. Nah, ini kita mendefinisikan dulu. Nah, Oh. input. Jadi kayak Mas Rangga lagi di terjemahan gitu ya. Mas Rangga kalau ngeliat ini, keluarin objek jerapah ya. Ini ya kayak gitu. Jadi codingnya kayak gitu. Oh, iya, 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 Nggak terlalu paham. susah kok untuk bikin augmented reality, virtual reality itu semuanya. Jadi walaupun secara visual aku nggak lihat titik-titik yang Mas maksud itu di gajah itu tadi nggak kelihatan ya gambar gajah doang. Tapi kamera bisa baca titik itu ya. Ya, jadi gambarnya itu nanti ini diterjemahkan. Jadi misalkan gajah ini ya. Nah, itu nanti diubah sama programnya itu sebagai hitam dan putih, black and white. Oh, iya, iya, iya. Terus, terus. Karena kalau warna itu kan terlalu banyak ya, macam-macam ya. Nah, ini black and white. Nah, otomatis kan ini ada perpotongan antara hitam ya, hitam putih. Oh, Ada ya. titik, itu dibaca Itu jadi titiknya di tengah-tengah batas. Oh, iya, ya. batasnya. Nah, itu nanti ada membentuk pola. Nah, pola itu yang diingat sama aplikasinya. Wow, bener-bener menarik. Pas belajar kayak gini tuh dari kapan, Mas? Wah, Lama nggak dari bikin belajar VR itu lama nggak? AR itu. kalau teknologi sekarang itu kayaknya cepet banget. Jadi dulu sejarahnya itu 2016-an. 2015-an lah sebelum saya lulus kuliah. Itu dosen saya yang ngajarin gitu kan. Nah, jadi saya cuma D3, tapi teknologi yang diajarin sama dosen tuh wah gila-gilaan, VR. Iya, 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 iya. Oh, dulu tugas kuliah saya tuh buat robot bawah laut. Project ya. Oh, robot bawah laut. Untuk Oh. apa ya? Untuk dulu kan ada Air Asia tenggelam ya. Nah, Hmm. untuk ambil black box-nya itu pakai VR itu. Di Oh, robot bawah sampai laut. ke situ. Ya, jadi untuk memudahkan daripada ngontrol kanan kiri susah gitu, pertama kali saya bikin itu pakai VR. Jadi ketika kita noleh, itu robotnya langsung udah noleh ke kanan ke kiri. Jadi udah Hmm. nah. Nah, teknologi ini sebenarnya udah lama dipakai sama Coca-Cola, dipakai sama Coki-Coki juga pakai ya. Nah, Oh, Pokemon iya, iya, iya. juga Pokemon game ya. Nggak Pokemon itu. tertarik bikin game, Mas? Jangan dulu deh. Beredukasi dulu ya. Edukasi dulu. Kita sebenarnya masuk ke game ini sebenarnya game. Ini kan game nih sebenarnya. Kita Iya, ya sebenarnya. ini pakai Unity. Nah, Hmm. kalau teman-teman yang tahu software platform Unity itu sebenarnya untuk ngembangin game sebenarnya. Hmm. Nah, ini kita buat pakai Unity. Wah, benar-benar sangat-sangat inovatif dan menginspirasi, Mas. Oh, Kalau boleh ini berat juga ya. Kalau boleh penutupan nih, Mas. Kira-kira Mas kan udah berkecimpung nih di bidang teknologi. Dan supaya teman-teman lain tuh pengen belajar, pengen tahu sehingga bisa bikin produk-produk yang kreativitasnya dari mereka sendiri. Nah, gimana cara Mas apa ya mengajak nih teman-teman yang lain buat belajar? Soalnya habis ini rencananya sih mau ngundang Minokid
Minoki itu yang belajar Arduino. Nah, Nah, kira-kira Mas gimana nih buat ngajarin supaya pemikiran kayak susah belajar AR, VR biar itu tuh hilang gitu Mas. Gimana oke, Mas? benar-benar. Waduh, gimana ya? Harus maksa diri sebenarnya. Paksa diri ya. Maksa diri. Yang penting Dulu pengalaman gitu kan. Dulu juga gitu. Kita waktu mahasiswa itu anak-anak disuruh dosen, ayo kamu bikin ini gitu kan. iya ya. Bikin ini. Kayak momok gitu, takut banget. Nah, Gitu ya. coding susah gitu kan. Bahasanya bukan bahasa manusia gitu. Nah itu tuh. Iya kayak sama cewek aja masih bisa kode-kodean gitu kan. Ini adin bahasanya udah aneh gitu kan. Nah, tapi sebenarnya gampang juga kok. Itu yang buat kan manusia, logikanya juga dari logika manusia. Jadi tinggal dipelajari aja logikanya kayak gitu. Gampang. Dan sekarang itu bahkan platform-platform udah memudahkan. Udah tinggal pakai drag and drop. Ini kalau dibilang bikin yang augmented reality, buka rahasia berarti ya. Virtual reality itu plugin udah banyak banget. Jadi kita nggak usah ngoding sama sekali. Jadi orang nggak bisa gitu. Oh bisa ya Mas? Bisa bikin paling cuma drag and drop, kita nentukan mana gambarnya itu udah bisa. Oh iya paham. Nah, jadi lebih ke nanti dari teman-teman eksplorasi lagi aja tentang bagaimana tools-toolsnya apa aja. Apalagi teknologi kan selalu berkembang ya. Nah itu. Ikutin itu aja gitu. Nah terus sedikit lagi Mas. Kira-kira kalau Mas menerjemahkan teknologinya yang selalu berkembang, berubah, terus membantu, tapi ada ancaman juga, ya kan? Ada yang mikir teknologi itu ancaman. Kalau Mas definisiin tentang teknologi itu apa menurut Mas Karmi? Waduh, Waduh. teknologi itu kayak tools. Ibaratnya kayak pisau. Kalau kita pakai buat masak, itu jadi bagus, ngenyangin perut gitu kan. Tapi ibaratnya pisau itu kalau kita pakai untuk yang aneh-aneh, menghilangkan nyawa orang, itu juga bisa. Gak baik ya. Cuman Berarti balik lagi ke orangnya teknologi itu ya. ya dimanfaatkan dengan baik aja lah. Teknologi itu wah bahaya banget lah. Kayak kemarin kan pinter teknologi gitu ya, datanya Tokopedia diambil 9 juta orang. Iya. Terus ada lagi Mas katanya Bukalapak juga. Bukalapak juga, iya ya. Habis Iya ya. bahaya nih, nanti di Gbox diambil datanya nih. Waduh, kacau juga. Oke Mas, makasih banyak untuk sharingnya, untuk pengalamannya, untuk ilmunya. Terus kita berharap supaya habis ini generasi generasi selanjutnya ini minat bacanya meningkat ya Mas ya. Jadi Ya. jadi senang baca karena dikasih teknologi VR dan AR ini. Oke, makasih banyak Mas Tarmizi. Boleh saya titip salam enggak nih buat yang lihat videonya juga? Oh iya, silakan. Oh iya, titip salam dari Mas Tarmizi. Nggak pesan aja, soalnya kemajuan teknologi kan kadang-kadang orang-orang mikir, wah teknologi ini lagi maju, teknologi ini kita harus perkembangkan kayak gini gitu. Coba kita pikirkan apa yang dibutuhkan negara ini dulu gitu. Jangan sampai kita mikirin udah tinggi gitu ya. Kita Gimana nih inisiatif dari Mas? Banyak kayak teman-teman itu ya punya ada PKM, kegiatan seperti ini, lalu dengan idealisnya mereka lucunya gitu ya, udah ada Gojek dan lain-lainnya, oh ikut-ikutan bikin ojek online gitu kan teman-teman. Harapannya bukan seperti itu, tapi harapannya itu kalau bisa ide-ide kreatifnya teman-teman itu membantu bangsa ini apa yang belum dibantu. Oh iya, sisi lain ya. Sisi lainnya. Benar. Jadi saya cukup ya prihatin juga kenapa dulu jujur hingga saat ini startup pendidikan itu nggak terlalu diperhatikan. Fintech maju gitu ya. Gojek pada bikin semua. Tapi padahal kalau kita bikin edutech, bikin edukasi, manfaatnya akan gede. Setiap orang akan pintar, akan muncul fintech-fintech baru. Benar. Usaha-usaha baru. Nah, mungkin teman-teman dicari kebermanfaatannya aja. Bikin startup, cari manfaatnya. Bukan cari bagaimana dia mendatangkan uang. Kalau udah bermanfaat, pasti mendatangkan uang. Tapi kalau mendatangkan uang tapi tidak bermanfaat, mungkin uangnya nggak datang. Benar. Berarti intinya kebermanfaatan dulu ya Mas ya. Makasih banyak Mas Tarmizi untuk waktunya. Sekian, makasih.